Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sangga dengan NIM 202105010198, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan memaparkan materi rangkuman atau resume kelompok 1 sampai kelompok 7. Baiklah, saya akan membacakan rangkuman dari kelompok 1 yang berjudul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Tujuan akuntansi secara umum memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktivasi maupun fasilita perusahaan, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam perbuatan estimasi potensi keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi secara kualitatif memberikan informasi yang relevan, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenarannya dan fasilitasnya. Kegunaan akuntansi adalah ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penelitian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuangan. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 1. Kemudian saya lanjut ke kelompok 2 yang berjudul menganalisis transaksi. Menurut Skousen, pertukaran barang dan jasa antar kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atau bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual transaksi. Ada sebagai jenis. Yang pertama, transaksi dengan pemilik. Kedua, transaksi dengan pelanggan. Ketiga, transaksi dengan pemakos. Keempat, transaksi dengan kreditor. Dan yang kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Kemudian hasil dan analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar. Mencatat transaksi dalam akun harus mengikuti aturan tertentu. Akun dapatkan dengan aturan-aturan yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Itulah materi dari kelompok 2. Kemudian materi dari kelompok 3 yang berjudul proses penyesuaian. Akuntansi merupakan pelaporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, sesungguhnya kita telah menggunakan jasa akuntansi. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standards yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akral. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka. Kedua, pendapatan diterima di muka. Ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Dan yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Kemudian materi dari kelompok 4 yang berjudul menyelesaikan siklus akuntansi. Pembuatan neraca dan laba rugi dengan teknik neraca lajur laporan polisi keuangan atau dikenal sebagai neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atau keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis uang. Tahapan langkah-langkah menyusun neraca dalam akuntansi. Yang pertama, membuat format neraca lajur. Yang kedua, isi kolom nomor akun dan nama akun berisi saldo akunnya. Yang ketiga, isi kolom jurnal penyelesaian. Yang keempat, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, mengisi kolom neraca. Yang keenam, mengisi kolom laporan laba rugi. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akun permanen. Jurnal pembalik, singkatnya ini adalah jurnal yang harus dibalikan sebelum adanya transaksi di awal sebuah periode.
Kemudian materi dari kelompok 5 yang berjudul akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang memperoleh barang dagangannya dari perusahaan manufaktur dengan cara melakukan pembelian baik tunai maupun kredit. Bermakna bahwa pembayaran atas pembelian barang dagangannya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pembelian dagangannya. Ini memiliki makna bahwa pembayaran atas pembelian seluruh barang dagangannya dilakukan selambat-lambatnya sampai akhir bulan. Kemudian, apabila perusahaan memiliki keuntungan maka pencatatan akan ikhtisar laba rugi berada posisi di debit. Namun apabila perusahaan mengalami kerugian maka pencatatan akun ikhtisar laba rugi berada di kredit ikhtisar laba rugi. Kemudian materi dari kelompok 6 yang berjudul persediaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan para pengusaha dan di hadapannya pada keadaan bahwa perusahaan pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dan pelanggannya, sehingga kuantitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Ini berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. Persediaan mempunyai arti dan peranan yang penting dalam suatu perusahaan. Ada dalam jenis-jenis persediaan. Yang pertama, jenis persediaan menurut fungsinya. Yang kedua, jenis persediaan menurut cara pengolahnya dan posisi barang. Klasifikasi manajemen persediaan atau inventory menurut Fowler et al. Klasifikasi inventory digunakan dalam perusahaan. Yang pertama, inventory produksi. Kedua, inventory MRO. Yang ketiga, inventory in process. Keempat, inventory finish. Kemudian materi terakhir dari kelompok 7 yang judulnya Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian Internal dan Kas. Dalam Kongres DPR AS yang mengesahkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002, Sarbox menetapkan suatu lembaga semi pemerintah public company yang bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntansi dalam peranan mereka sebagai auditor perusahaan publik. Kemudian ada elemen dalam pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian resiko. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Dan yang kelima, informasi dan komunikasi. Kemudian, kas adalah sebuah jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan, meliputi uang logam, uang kertas, cek, kapan saja, dan bank dan lembaga keuangan lainnya. Penggunaan rekening bank bertujuan untuk pengendalian, pengundangan rekening, atau kantor pada waktu tertentu. Selain rekening bank, ada yang namanya rekonsilieasi bank, yaitu merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening koran berbeda dari saldo kas dalam saldo yang telah disesuaikan.